Shalom saudara. Apa kabar semuanya, saudara-saudara dan sahabat kami? Saya percaya kita semua tetap diberkati dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tema kali ini yang ingin saya bagikan judulnya lebih cair mana? Nah, kalau soal cair mencair ini orang pasti suka ya. Kalau bahasa orang Medan, cair itu berarti ada uang yang diturunkan, ada dana, ada liquid yang dicairkan ya. Tema yang menarik, saya yakin itu saudara. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 7 ya. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa janji Tuhan saudara, amin. Saudara, Tuhan itu Bapa kita. Tuhan itu Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita. Dia cinta sama kita semua saudara ya. Tuhan tidak membeda-bedakan cintanya kepada anaknya. Jika engkau anak Allah, saya anak Allah, cinta Tuhan sama bagi Anda dan bagi saya. Dan Anda dan saya tidak bisa lakukan apapun untuk menambahkan cinta Tuhan. Sekali lagi, kita tidak bisa lakukan apapun untuk menambahkan cinta Tuhan pada kita, karena cinta Tuhan itu cukup saudara. Haleluya. Seperti bapak di rumah, orang tua di rumah, dia sayang dengan semua anaknya, gak ada dibeda-bedain, cintanya sama ya. Akan tetapi tetap ada perbedaan. Apa yang berbeda saudara? Kepercayaan bisa berbeda, amin. Akan ada perbedaan antara anak yang patuh dan anak yang tidak patuh, betul? Mana yang lebih cepat cair? Mana yang lebih cepat dikabulkan permintaannya? Anak yang patuh atau anak yang bandel? Anak yang baik atau anak yang nakal, saudara? Tentu anak yang patuh dan anak yang baik. Amin. Di mana-mana anak yang baik, anak yang patuh pasti lebih sering disuruh-suruh. Anak yang patuh pasti sering dikasih tugas. Anak yang patuh pasti sering dikasih tanggung jawab. Kenapa? Karena orang tuanya yakin anak itu bisa dipercaya, anak itu bisa membantu orang tuanya. Amin. Akan tetapi anak yang patuh, apa perbedaannya? Dia akan lebih cepat dapat kebaikan dari orang tuanya. Kalau anak yang bandel mungkin datang, "Pak, apalagi kau," kata papanya, pasti meminta uang. Itu kalau anak yang bandel. Tapi kalau anak yang baik, anak yang patuh, masih ada uangmu nak, orang tuanya akan mengejar. Demikian juga dengan Tuhan saudara, amin. Anak yang patuh, anak yang baik pasti lebih banyak diberi. Bahkan sebelum diminta pun dia sudah diberi. Beda dengan anak yang tidak patuh. Haleluya. Demikian juga dengan Tuhan saudara. Tuhan itu cintanya sama kita, tapi yang beda apa? Berkatnya beda, kepercayaannya beda. Siapa setiap perkara kecil, Tuhan sediakan perkara yang lebih besar. Siapa yang serius pada Tuhan, Tuhan pasti berkati lebih berbeda. Amin saudara. Bahkan firman Tuhan dalam Yohanes tadi dikatakan, jika engkau dalam aku dan firmanku dalam engkau, minta apa saja. Haleluya. Firman Tuhan dalam kita artinya apa? Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Waktu kita sungguh-sungguh serius lakukan firman dan kita hidup dalam Tuhan, Tuhan berkata, minta apa saja. Haleluya. Bagaimana menjadi anak yang baik bagi Tuhan? Amin. Yang pertama, semakin dekat dengan Tuhan. Apa artinya saudara? Punya waktu yang khusus dengan Tuhan, punya waktu saat teduh, punya waktu berdoa, punya waktu baca firman Tuhan, punya waktu untuk menyembah Tuhan. Walaupun pekerjaan kita banyak, walaupun tugas kita banyak, karena yang terutama adalah hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Semakin Anda sibuk, semakin banyak pekerjaan Anda, semakin banyak Anda diberkati, Anda dan saya harus lebih banyak punya waktu doa dengan Tuhan. Amin. Karena tanggung jawab yang besar, kita butuh pengurapan yang lebih besar dari Tuhan. Yang kedua, berusaha senantiasa hidup kudus saudara. Hidup kudus artinya mengikuti firman Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, melawan kedagingan saudara. Berjuang setiap hari, berjuang setiap hari. Semakin Anda hidup kudus, semakin Anda dan saya mengajarkan firman, Anda dan saya semakin penuh akan Tuhan. Engkau dalam aku dan aku dalam engkau, kata Tuhan. Dan yang ketiga, terus melayani, yaitu bawa jiwa bagi Kristus, adalah amanat agung. Karena itu perintah Tuhan pada kita. Pergilah jadikan semua bangsa muridku,
dan Tuhan akan kembali kedua kali. Dia akan mencari hambanya yang setia. Amin saudara. Jadi mari sama-sama introspeksi diri kita. Ya, kalau doa kita tak kunjung dijawab, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Jika permintaan kita tak dijawab, kalau sepertinya berkat Tuhan kok kurang cair, sederhana, ada dan saya perlu lebih baik lagi. Ada dan saya perlu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada dan saya perlu lagi meningkatkan iman kita. Amin saudara. Jadilah anak yang baik, jadilah hamba yang baik bagi Tuhan. Janji berkat ada dan akan mengejar-ngejar kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya Frans Harahap, RI 2040 Community Horas.